Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita awali pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama memperbaharui syahadat dan berdoa untuk kemudahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'naka ala haula'i syahida. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, yang pertama dan utama, mari kita tiada henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, dengan satu keyakinan bahwa nikmat Allah kepada kita tidak pernah berhenti, tidak pernah salah, dan nikmat Allah kepada kita tidak pernah kita mampu untuk menghitungnya. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh ketika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, tiada mungkin kalian bisa mengerjakannya. Innal insana ladzalumun. Sementara nikmat Allah begitu banyak, terkadang manusia justru malah melakukan kedzaliman. Yang pertama zalumun, yang kedua kafarun. Banyak melakukan kedzaliman dan banyak melakukan kufur atas nikmat. Zalum artinya kasratul zulmi, kafar artinya kasratul kufri. Kalau secara sederhana, kedzaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan fungsinya, dan ketika kita dalam beraktivitas bukan karena ibadah kepada Allah, maka itu yang disebut dengan kedzaliman. Sekecil apapun, ketika tidak ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disebut kedzaliman, karena terciptanya manusia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kafar itu artinya tertutup. Kalau kafar itu sudah masuk ke dalam bahasa Inggris, itu namanya cover. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah memahami, sudah menjadi bahasa kita. Itu cover artinya tertutup. Berarti ketika kita kafar, itu tidak mengakui bahwa seluruh nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan kita karena nutrisi yang kita asupkan ke dalam tubuh kita. Harta kita karena kegigihan kita dalam bekerja. Keluarga kita karena kebaikan kita dalam mendidik dan gulawentah keluarga. Tidak melibatkan Allah sama sekali, itu namanya kafar. Contohnya yang sudah dilakukan oleh Qarun ketika diminta oleh Allah untuk zakat, infak, sedekah. Dia mengatakan bahwa hartaku adalah karena jerih payahku.
Hartaku adalah karena kegigihanku dan kecerdasanku di dalam mencari harta. Lah ini namanya tertutup atau kafar. Dan nikmat yang paling utama, nikmat yang paling harus kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Dan itu terbukti dengan kehadiran kita di masjid atau di majelis ilmu ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah itu mari kita laksanakan sholat. Hayya 'alal falah, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Lah ketika kita mak grentek ataupun semangat ataupun bismillah saya mau sholat jamaah, maka yakinlah bahwa kita diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah menyampaikan Allahu waliyul ladzina amanu. Dialah Allah yang membimbing orang-orang yang beriman. Ketika orang beriman itu dibimbing oleh Allah, dipimpin oleh Allah, maka yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan membimbing dia orang beriman dari kegelapan menuju terang benderang, dari keburukan menuju kebaikan, dari kebaikan menuju yang lebih baik, dan yang lebih baik menuju yang paling baik. Sholat Isya di rumah boleh-boleh saja, meskipun bagi bapak-bapak sudah mendekati wajib menikah. Jadi sholat berjamaah di masjid bagi bapak-bapak sudah mendekati wajib. Ini yang disebut dengan sunnah muakkadah. Ada satu riwayat ketika dikumandangkan iqamah, maka umirtu an ummama wa ahadun. Saya memerintahkan, kata Rasulullah, untuk salah satu dari jamaah menjadi imam. Jadi suatu saat Rasulullah ingin agar sahabatnya menjadi imam. Lah untuk apa sahabat Rasulullah menjadi imam? Untuk melihat orang-orang yang tidak berjamaah, dan supaya Rasulullah bisa membakar rumah-rumah orang yang tidak berjamaah. Jadi kalau bagi bapak-bapak, ketika kita tidak berjamaah, rumahnya akan dibakar oleh Rasulullah. Tapi kadang-kadang juga ada yang kemudian beralibi atau beralasan. Tidak ada riwayatnya Rasulullah sampai membakar rumah para sahabatnya. Jadi orang-orang yang ingin memilih sholatnya di rumah itu kan ancaman dari Rasulullah. Tapi Rasulullah kan tidak pernah membakar orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Ya, kualitas kita berbeda dengan para sahabat. Para sahabat diancam untuk tidak sholat jamaah saja, diancam untuk dibakar rumahnya saja, itu sudah berbondong-bondong untuk jamaah. Lah kita, bagaimana kita? Sudah diancam, sudah diserukan, tetapi kadang-kadang masih jauh dari jamaah. Maka ada satu masjid yang menulis flyer atau banner besar sekali, laki-laki sejati ke masjid untuk sholat setiap 5 waktu. Tidak ke masjid menunggu disolati. Tidak ke masjid menunggu disolati. Itu namanya laki-laki sejati. Maka jamaah rahimahullah, ketika kita mampu dan mau untuk sholat berjamaah, bersyukurlah bahwa kita sedang dipilih oleh Allah, sedang dicas oleh Allah, atau ditentukan oleh Allah untuk menuju kebaikan. Ini surat Al-Baqarah. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Di dalam muqaddimah kami menyampaikan, yaitu surat An-Nisa ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yang terjemahnya, bagaimana seandainya orang-orang yang durhaka apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari mereka masing-masing umat, dan kami mendatangkan kamu ya Muhammad sebagai saksi atas mereka sebagai umatmu. Ini di dalam tafsir dan asbabun nuzul disebutkan bahwa suatu hari Rasulullah ingin supaya Al-Quran itu dibacakan oleh sahabatnya. Maka kemudian Rasulullah menyuruh kepada sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud untuk membacakan satu ayat untuk beliau. Lah kebetulan Ibnu Mas'ud memilihkan yaitu surat An-Nisa ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Maka bagaimanakah hai orang-orang apabila kami mendatangkan seorang saksi yaitu Rasul dari masing-masing umat, dan kami mendatangkan kamu ya Muhammad sebagai saksi atas mereka. Jadi nanti kita di hari kiamat itu akan menjadi saksi atas kita masing-masing. Kita menjadi saksi atas Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun menjadi saksi atas kita. Lah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bacaan Ibnu Mas'ud ini, kemudian beliau mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, berhentilah, cukup sudah sampai di sini, sambil berlinangan air mata. Lah pertanyaannya, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika Rasulullah dibacakan oleh Ibnu Mas'ud An-Nisa 41? Para ahli tafsir kemudian menyampaikan, khususnya di dalam An-Nisa 41 ini kalimat yang berbunyi waji'na bika 'ala haula'i syahida, dan akan kami datangkan orang-orang untuk menjadi saksi atas engkau ya Muhammad. Jadi para umatnya Nabi Muhammad suatu saat nanti kelak akan menjadi saksi atas kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah yang membuat Rasulullah itu menangis adalah bahwa umatnya Nabi Muhammad ini kan banyak dan bermacam-macam menikah. Ada yang menjadi orang baik, ada yang menjadi orang jahat, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi rakyat, ada yang turut kepada Nabi Muhammad, ada yang balilo kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti umpamanya satu kepercayaan adalah merupakan satu hal yang sangat-sangat menjadi pilar bagi moralitas agama Islam ketika zaman itu. Sehingga umat Islam begitu hebat, begitu jaya. Kenapa? Karena moralitasnya terjaga dengan baik. Rasulullah menyampaikan bahwa suatu saat umat Islam itu akan seperti buih di tengah lautan, banyak tetapi terombang-ambing ke sana kemari. Bahkan juga disampaikan bahwa suatu saat umatnya Nabi Muhammad ini akan seperti makanan yang lezat, disantap oleh setiap orang yang menginginkannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir atau takut ketika nanti kelak diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana umatnya itu bermacam-macam. Ada yang tidak bisa dipercaya, ada yang sudah hilang kepercayaannya. Maka kepercayaan ini merupakan satu hal yang sangat prinsip menika nggih. Di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan atau Allah mengistilahkan kepercayaan itu dengan al-qard. Jadi al-qardu itu kalau di dalam istilah per BMT-nan
itu hutang menika nggih. Hutang disebut dengan al-qard. Kalau di dalam bahasa yang lain menjadi bahasa Inggris, qard itu ternyata menjadi kredit. Nah, kredit ini sesungguhnya secara bahasa artinya adalah kepercayaan. Tapi kalau kita umpamanya minta maaf mengkredit motor, mengkredit kendaraan, itu yang kita pikirkan kan cicilannya nggih Ibu nggih. Jadi orang yang kredit itu pasti mencicil umpamanya nggih mboten. Sebulan berapa sampai 5 bulan, 5 tahun atau 10 tahun. Jadi kredit itu yang kita pikirkan adalah itu, mengangsurnya. Padahal makna sesungguhnya dari kalimat kredit adalah kepercayaan. Sehingga artinya bahwa penjual percaya kepada pembeli untuk bisa melunasi atau bisa melengkapi bayaran-bayarannya meskipun dibayar selama 5 tahun, selama 10 tahun. Nah, ketika zaman itu yang namanya agunan itu sebetulnya tidak ada. Jadi seseorang yang hutang dengan cara kredit itu tidak perlu agunan. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang namanya kredit atau qard itu benar-benar atas kepercayaan. Cukup dengan catatan nih ibu-ibu bapak-bapak. Sama dengan bapak-bapak ibu-ibu kalau mau hutang kepada saudara kan tidak perlu agunan nggih. Mbak, aku tak nyilih duite. Piro? 1 juta. Ya rene jaminane sampai sini jaminannya. Ya wis yo iki sertifikat. Regane 1 miliar mamene lho. Hutang 1 juta sertifikatnya 1 miliar. Itu tidak perlu agunan. Kenapa tidak perlu? Karena sudah saling percaya. Lah, semakin ke belakang, kemudian sampai zaman kita saat ini, mungkin dari pihak bank atau dari pihak lembaga keuangan mempelajari bahwa tingkah laku manusia itu ternyata seperti ini, sehingga kemudian ketika berhutang harus dengan namanya agunan. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Jadi Rasulullah menangis. Kenapa? Karena suatu saat pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika zaman-zaman politik ini ada satu nasihat dari Rasulullah. Ya Abdurrahman la tas'alil imarah fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Rawahu As-Sittah. Yang terjemahannya, hai Abdurrahman, janganlah engkau meminta kekuasaan. Jadi ini perintah dari Rasulullah untuk tidak meminta kekuasaan. Artinya dilarang untuk meminta menjadi pemimpin, jadi presiden, jadi bupati. Kalau zaman sekarang minta napa pripun niki Bapak nggih? Minta nggih nyalon niku nggih. Nah, jadi Rasulullah melarang ini. Kenapa dilarang? Karena ketika kekuasaan itu benar-benar diberikan karena meminta, berarti kamu telah memasrahkan diri untuk kekuasaan itu demi kepentingan pribadi. Jadi ketika kita minta kekuasaan, minta untuk menjadi pemimpin, ini bisa menjadi satu indikator bahwa dia ingin supaya kepemimpinannya menguntungkan bagi dirinya. Dan ketika kamu diberi kekuasaan bukan karena permintaan, wa in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, maka sungguh engkau pasti akan menolong kekuasaan itu. Jadi ini
hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh 6 ahli hadis. Ada satu kisah, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam, ketika kemudian beliau di dalam cerita mencalonkan diri untuk menjadi wazir atau untuk menjadi menteri menikah nggih. Lah, ini kemudian para ulama menimbang-nimbang atau menggabungkan antara larangan Rasulullah untuk meminta kekuasaan dan kisah Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf ingin atau menginginkan kekuasaan. Lah, ketika itu kemudian para ahli agama atau ahli ilmu menyampaikan, boleh kita minta kekuasaan, minta untuk dijadikan presiden, pemimpin atau apapun ketika melihat ketidakberesan di dalam kekuasaan itu. Jadi Nabi Yusuf ketika itu melihat ada kedzaliman di dalam kerajaannya. Maka kemudian Nabi Yusuf ingin supaya dirinya benar-benar diangkat menjadi menteri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama karena kedzaliman atau ketidakberesan. Yang kedua tentu saja melihat kemampuannya. Jadi meskipun ada ketidakberesan tetapi tidak mampu, ya jangan. Idza wufidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau diserahkan sesuatu bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Lah, Nabi Yusuf merasa mampu, tentu saja karena seorang nabi, sehingga beliau mendapatkan wahyu dari Allah untuk melakukan segala sesuatunya atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, ini hadis Rasulullah tidak mutlak kemudian kita haram untuk menjadi atau meminta jadi pemimpin, tetapi tentu saja harus digabungkan antara Al-Quran dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada surat Al-Ahzab ayatnya 72 menika nggih. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha. Sesungguhnya telah kami tawarkan yang namanya amanah ini kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Tetapi ketiga ini kemudian menolak untuk membawa amanah itu. Fa asfaqna minha wa hamalahal insan. Kemudian kami pikul, kenapa mereka takut? Karena mereka takut tidak bisa mengemban amanah. Lah, kemudian kami tawarkan kepada manusia dan ternyata manusia menerima amanah itu. Innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu banyak melakukan kedzaliman dan kebodohan. Ini menurut para ahli tafsir bukan berarti kemudian kita benar-benar bodoh, tetapi menggambarkan bahwa amanah itu sangat hebat. Jadi amanah itu sangat hebat, amanah itu sangat berat, sehingga langit, bumi, dan gunung pun tidak mau ketika ditawari oleh Allah untuk mengemban amanah itu. Kemudian yang kedua, ketika manusia itu mengemban amanah, pasti manusia sudah diberi kadar amanahnya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menyampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang atau membebani manusia di luar batas kemampuannya. Maka dua hal ini atau tiga hal yang satunya, innahu kana dzaluman jahula. Maka seseorang yang tidak memegang amanahnya,
itu termasuk disebut sebagai orang yang zalim dan jahil. Jadi ayat ini surat Al-Ahzab 72 itu menggambarkan bahwa amanah itu berat. Amanah itu hebat, sehingga gunung pun menolak untuk menerima. Kemudian yang kedua, manusia tentu saja diberi amanah masing-masing menika nggih. Tidak mungkin kita jadi presiden semua, ngoten nggih ibu-ibu bapak-bapak nggih. Tidak mungkin jadi gubernur semua. Tidak mungkin juga jadi bupati semuanya. Semuanya pasti sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada seorang presiden di sini umpamanya nggih, kira-kira ya kita dukung nggih Bapak-bapak nggih. Dari Purnamandala ada yang mencalonkan jadi presiden. Kira-kira didukung napa Bapak-bapak? Didukung nggih mboten. Lah, jadi atau tidaknya nomor sekian gitu. Yang penting kan didukung itu. Nah, ketika seseorang jadi berarti amanahnya memang sudah seperti itu. Artinya Allah memberikan amanah memang sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Lah maka ketika kita ditentukan oleh Allah untuk mengemban amanah, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Seperti disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Seorang suami itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan akan diminta pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Imam itu juga pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, dan seorang wanita pun pemimpin bagi rumah suaminya. Wa mas'ulun an ra'iyatiha, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal khatimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatih, dan seorang pembantu rumah tangga juga pemimpin bagi harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya. Jadi jamaah rahimakumullah, pada hakikatnya sesungguhnya semua dari kita adalah pemimpin dan akan diminta segala sesuatunya pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu kisah menika nggih, ketika zaman Harun ar-Rasyid, yaitu seorang khalifah yang sangat terkenal, dan di situ ada yang namanya Abu Nawas. Jadi Abu Nawas itu kadang-kadang sampai di Indonesia dipahami sebagai satu imam atau satu ulama pemikir yang lucu nggih mboten Ibu. Yang parahnya lagi kadang-kadang mungkin lebih pada saat sekelas jenaka, atau minta maaf bukan seorang ulama, tetapi beliau adalah seorang ulama besar. Hanya saja memang di dalam cerita pemikirannya kadang-kadang celeneh. Lah suatu hari Harun ar-Rasyid ini ingin inspeksi ke rakyatnya. Kalau bahasa Indonesia ingin turba atau belusuan. Jadi belusuan. Nah ini kita lihat 3 paslon, belum kita lihat belusuan. Nanti suatu saat akan kita lihat itu. Mereka akan belusuan. Lah ketika Harun ar-Rasyid ini ke daerah atau sidak inspeksi mendadak ini rakyatnya pasti sangat mengagung-agungkan, sangat hormat kepadanya, sehingga kadang-kadang sampai berlebihan, yaitu membungkukkan badannya. Lah begitu Harun ar-Rasyid itu jalan, di tengah jalan rakyatnya dengan serentak membungkukkan badannya.
Ada seorang yang tidak membungkukkan badannya, yang lain bungkuk, yang satunya itu jenggelek mawon. Lah ini ternyata Abu Nawas. Begitu yang lain membungkukkan, yang satu ini tidak, tapi Harun ar-Rasyid tidak menjadi marah. Justru malah sangat tertarik kepada orang yang satu ini. Maka kemudian dipanggillah Abu Nawas ke istananya, kemudian ditanya, "Wahai Abu Nawas, kamu saya lihat semuanya menghormatiku, membungkukkan badannya untukku. Satu-satunya manusia yang tidak seperti lainnya hanya kamu. Saya ingin bertanya, kenapa kamu tidak membungkukkan badan?" Apa jawab Abu Nawas? "Wahai Harun ar-Rasyid, kami mengetahui mengagungkanmu memang karena kamu adalah seorang raja. Tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya aku juga raja." Jadi Harun ar-Rasyid raja, Abu Nawas juga ngaku raja. Nah, terus Harun ar-Rasyid menyampaikan, "Kamu juga raja?" "Iya." "Sekarang saya mau bertanya, saya adalah raja atas rakyatku di Baghdad atau di negara ini. Saya mau bertanya, sekarang kamu raja atas siapa? Kok ngaku-ngaku raja?" Lah, kemudian Abu Nawas menjawab, "Wahai Harun ar-Rasyid, ketahuilah bahwa saya adalah raja atas diri saya sendiri." Jadi saya adalah raja atas diri saya sendiri. Loh, semakin tertarik Harun ar-Rasyid. Apa maksudnya? "Saya adalah raja atas penglihatan saya. Saya raja atas pendengaran saya, pemikiran saya, keinginan saya, dan apapun yang saya miliki itu adalah merupakan rakyatku yang harus tunduk pada kendaliku. Karena sesungguhnya semua yang aku miliki harus aku pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Jadi saya juga raja," kata sinten niku Abu Nawas. Maka Harun ar-Rasyid kemudian memanggut-manggut, "Oh ya, Abu Nawas kok dilawan." Jadi kecerdasan Abu Nawas memang sudah melampaui orang-orang pada umumnya ketika itu. Maka jamaah rahimakumullah, menjadi seorang pemimpin juga harus mempunyai satu semangat, harus bisa memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Artinya ketika kita ingin memimpin orang lain, kita ingin memimpin di luar diri kita, kita pasti harus bisa memimpin diri kita terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa memimpin orang lain kalau diri kita sendiri belum bisa kita pimpin? Ibarat kata, hal yang kecil saja belum bisa kita kerjakan, apalagi hal yang besar. Maka dalam nasihat pernikahan juga kan begitu nggih. Nasihat pernikahan itu kan, kalau Anda sudah mampu memimpin diri sendiri, maka Allah pasti akan menambah untuk tanggung jawab terhadap memimpin orang lain. Jadi kalau kita sudah mampu memimpin diri kita, Allah akan menambah kepemimpinan kita. Yang pertama umpamanya istri. Suami sudah bisa memimpin istri, sudah bisa memimpin istri dan suami sudah bisa saling memimpin. Maka kemudian Allah akan menambahkan lagi rakyat yang harus dipimpin, umpamanya anak keturunannya. Terus berkelanjutan, bahwa seorang pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Maka jamaah rahimakumullah, bersyukurlah bagi seseorang yang benar-benar bisa memimpin dirinya dan bisa memimpin orang lain. Tetapi yang paling prinsip sesungguhnya kan diri kita sendiri dulu nih. Allah sendiri mengingatkan kepada kita, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Pimpinlah dirimu sendiri dulu untuk terhindar dari api neraka, kemudian baru keluargamu. Jangan seperti bahasa Arab, la takun kal usbah
yuharrikun nafsahu liyudhi'a al-akhir. Jangan seperti filsafat lilin, membakar dirinya untuk menerangi orang lain. Jadi kalau di dalam Al-Quran kaitannya dengan surga dan neraka itu memang harus kita dulu yang selamat, baru kemudian keluarga. Jangan sampai kita tidak selamat, keluarga kita selamat. Artinya ya sudahlah, kamu saja yang masuk surga, bapak wis terlanjur lah, wis ora apa-apa. Lah itu tidak bisa gitu. Kan kadang-kadang mencontohkan gitu, sejahat-jahatnya manusia tidak akan menularkan kejahatannya kepada anak keturunannya. Sepencuri-pencurinya pencuri tidak akan menurunkan ilmu pencuriannya kepada anak keturunannya. Bapak kita terkenal pencuri sukses. Umpamane ngoten. Lah nek kowe pengen sukses kaya bapak, tiru bapak. Ngoten apa mboten? Ndak mungkin ngoten. Kalau bapaknya sudah merasa jelek, merasa buruk, biasanya anaknya yang tidak boleh itu. Saya punya keluarga, minta maaf, tidak buruk tetapi minta maaf dia buta huruf ngoten. Buta huruf. Jadi akhlaknya baik tapi buta huruf. Kan tidak mungkin mewariskan buta hurufnya kepada anak. Wah, Yul, ke Pak Dene wis ora bisa ngaji, ora bisa maca. Anake nyong kudu pinter ngaji, pinter maca nggih mboten. Lah, ini artinya tidak seperti lilin yang membakar dirinya untuk menerangi orang lain. Ini kalau urusan keselamatan dunia dan akhirat. Tapi kalau di dalam urusan dunia, al-isaru itu boleh. Jadi al-isar di dalam urusan muamalah duniawiyah itu dianjurkan. Tetapi al-isaru fil ibadah mamnuun. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah itu tidak boleh. Kalau dalam ibadah itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Tapi kalau dalam urusan duniawiyah itu kita boleh untuk mendahulukan orang lain. Kita sedang naik angkot, kemudian dapat tempat duduk yang empuk, yang enak. Angkot berhenti, menghentikan seorang tua renta yang sudah sangat lemah. Maka kita sangat hebat ketika monggo Bu, pinak rariki kula tak gandul mboten napa-napa ngeten. Itu boleh itu. Kita sedang antri dokter, ada pasien yang kelihatannya lebih parah dari kita. Kita hanya sekedar kontrol atau ya masih bisa dipertahankan, tapi ada pasien yang lebih parah. Bu, jenengan mawon sing riyin, kula tak lebar jenengan mboten napa-napa. Itu diperkenankan. Tapi kalau dalam ibadah tidak boleh. Umpamanya al-isaru fil ibadah mamnu. Ada sof yang pertama kosong, kemudian kita masuk bersama-sama antara Pak RT dan Pak RW. Mamanya lah Pak RT mendahulukan Pak RW. Monggo Pak RW mawon sing sof pertama, kulo kan Pak RT. Sof kedua mboten napa-napa. Lah itu tidak boleh itu. Meskipun Pak RT dan Pak RW ketika ada soft pertama yang kosong tetap harus berlomba ini. Berlomba-lomba untuk mendapatkan soft yang pertama. Adapun nanti kemudian tidak dapat karena mepet atau hanya untuk cukup satu orang, ya salah satu dari keduanya mundur itu tidak apa-apa. Tapi yang penting jangan mendahulukan ketika kita beribadah. Bapak-bapak umpamanipun nggih, ketika jam 3 malam bangun, kemudian ibu-ibu dibangunkan, Bu, sing tahajud jenengan wae lah. Aku wah, enggak boleh itu. Jadi harus berlomba-lomba. Bangunkan bapaknya, Bu, jam 3. Ya Pak, alhamdulillah ibunya bangun, bapaknya lanjut gitu. Lah, loh bapak kok mboten wungu napa sih? Aku tak entuk ganjaran saka bangunkan ibu saja itu. Lah itu tidak bisa itu. Jadi harus fastabiqul khairat,
untuk mendapatkan keutamaan. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah menyampaikan yang diriwayatkan Ibnu Majah, inna minan nasi mafatihul lil khair maghalikul lisyarr. Di antara sebagian manusia itu ada yang menjadi pembuka bagi kebaikan orang lain. Jadi pembuka bagi kebaikan untuk dirinya dan orang lain, maghalikul lisyarr, dan penutup bagi keburukan orang lain. Jadi tipe manusia itu ada dua nih. Ada yang membuka kebaikan untuk orang lain dan menutup keburukan. Nah, tipe yang kedua, wa inna minan nasi mafatihu lil syarr maghaliqu lil khair. Ada sebagian manusia yang menjadi pembuka bagi keburukan. Jadi menjadi fasilitas atau justru membuka jalan tetapi keburukan bagi orang lain dan menutup kebaikan bagi orang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, fatuba liman ja'alahullahu mafatihal khair, dan beruntunglah bagi orang yang telah dijadikan oleh Allah untuk pembuka kebaikan bagi orang lain. Jadi ada tipe-tipe manusia yang inginnya itu supaya orang lain berbuat baik, supaya orang lain mengikuti ajaran agama, supaya orang lain berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu ada tipe manusia yang seperti itu. Tetapi ada juga tipe manusia yang justru malah menghalangi kebaikan orang lain. Lah ngopo bangun musola barang pamane iki. Wong musola wis ana yang bangun pamane. Lah ngopo dadak pengajian ngoten. Wis pengajian wingi hurung lakoni wis ngaji malih ngoten. Itu ada tipe-tipe orang yang inginnya itu menutup kebaikan-kebaikan, justru malah membuka keburukan. Wis iki dangdutan wae apa piye mamane. Jadi 17-an Agustus, coba bapak-bapak ibu-ibu kan bisa melihat ini. Jadi tipe manusia yang ketika ada acara-acara besar yang inginnya mendekatkan diri kepada Allah, 17-an pamannya wah iki kudu sujud syukur atau kita pengajian. Ada juga tipe-tipe nek 17-an Agustus ki pantese dangdutan atau ndolalaan paman iki, itu tipe-tipe manusia ada yang seperti itu. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, wa wailul liman ja'alahullahu mafatihasyarr ala yadaihi, dan celakalah bagi orang yang telah jadikan Allah kunci bagi pembuka keburukan di kedua tangannya. Maka jamaah rahimakumullah, sebesar-besar keuntungan kita adalah orang yang senantiasa ingin supaya berbuat baik, dan kebaikan yang kita lakukan juga tertular atau ditularkan kepada orang lain supaya orang lain melaksanakannya. Ini sangat-sangat kita beruntung ketika kita menjadi seperti itu. Dan bagi pengikutnya atau bagi orang yang mengikuti orang ini, jangan kemudian lah nanti pahalanya dibagi dua, nanti pahala kita hanya pahala pengikut. Tidak. Rasulullah menyampaikan, min ghairi ayyangkusa min ujurihim syai', tidak ada yang akan dikurangi dari pahala-pahala yang mengikuti ataupun yang diikuti. Justru malah yang diikuti itu mansanna sunnatan hasanatan, yang menjadi pembuka bagi kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari sebanyak orang yang mengikuti. Nanti yang mengikuti juga menularkan kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala dari yang mengikuti lagi. Yang mengikuti juga menyebarkan. Maka ini sebetulnya dalam ilmu pemasaran disebut dengan LMM. Apa Ibu?
MLM ya. Multi level marketing. Jadi multi level marketing itu ternyata sudah diajarkan oleh Rasulullah di dalam kebaikan atau amal ibadah. Jadi mungkin yang menciptakan gagasan ini mungkin mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah nih, tanpa mengurangi pahala orang yang pertama kali memulainya atau mengajarkan kebaikannya. Ini jamaah rahimakumullah, seperti di dalam surat Al-Anbiya, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khair wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Kami telah menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka agar mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Jamaah rahimakumullah, jadi kalau kita simpulkan dari hadis Rasulullah atau dari Al-Anbiya 73 ini, bahwa orang yang menyeru pada kebaikan dan menyeru kepada keburukan itu senantiasa ada sampai hari kiamat. Jadi orang yang memerintahkan beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Allah itu ada. Dan kita hanya diperintahkan untuk memilih. Allah memberikan kelonggaran kepada kita mau milih yang kanan atau yang kiri. Silahkan. Dan Allah telah menyediakan konsekuensinya. Ketika jenengan milih yang kanan ini surga, ketika milih yang kiri ini neraka. Jadi ashabul yamin wa ashabus simal, orang-orang kanan dan orang-orang kiri itu senantiasa ada sampai hari kiamat. Hanya saja beruntunglah bagi kita yang senantiasa memilih kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu ashabul yamin, sahabat-sahabat yang berada di sebelah kanan atau di tangan kanan. Nah, ini jamaah rahimakumullah, seperti satu berita menyampaikan menikah, saya sudah dapat 2 kali nih, dengan seenaknya menyampaikan di YouTube atau di Facebook menikah. Jadi umat Islam itu orang-orang yang dalam tanda kutip bodoh. Kenapa? Karena bersyahadat artinya kan menyaksikan tetapi tidak disaksikan, ya kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini kemudian ada itu viral video ini, baik ada 2 yang sudah saya lihat. Tapi di dalam bukunya Ustadz Yunahar Ilyas dibantah Kitabut Tauhid atau Akidah, bahwa pengertian aku bersaksi di dalam agama kita itu bukan hanya persaksian dengan mata telanjang. Karena kalau hanya persaksian dengan mata telanjang itu banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita saksikan. Contohnya saja umpamanya yang paling mudah yang menjadi kehidupan kita rasakan sehari-hari itu udara. Udara itu kan bisa kita rasakan, bisa kita manfaatkan, tapi belum pernah kita saksikan. Ada bapak-bapak ibu yang pernah menyaksikan udara? Padahal kan kita hirup, kita nikmati, kita manfaatkan. Dulu waktu saya kecil saya pernah diprank diprank oleh Pak Lik saya yang agak-agak sedikit suka ngerjain. Katanya kalau minta maaf buang angin buang angin dimasukkan ke botol terus dibakar,
akan berwarna kuning katanya. Lah itu betul atau tidak Ibu? Di prank saya itu ternyata ya. Jadi apapun bentuk udara tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita saksikan. Nah, maka jamaah rahimakumullah, keyakinan dalam diri kita bahwa persaksian itu tidak mesti harus melihat yang kita saksikan. Justru persaksian dalam diri kita adalah dengan hati nurani, akal pikiran. Sehingga di dalam Al-Quran banyak yang mengingatkan kepada kita dengan afala ta'qilun, afala yatadabbarun, afala yatafakkarun. Jadi menyaksikan Allah itu dengan akal pikiran, dengan hati nurani, tadabbur Al-Quran, dan dengan akal yang sehat. Dan dalam kehidupan kita kan banyak sekali hal-hal yang belum kita lihat ini kok, umpamanya aliran listrik. Bapak-bapak pernah melihat aliran listrik? Pernah, pakai tes pen katanya. Jadi pakai tes pen itu bukan aliran, tetapi itu akibat dari bertemunya min dan plus sehingga menjadi cahaya. Kalau bapak-bapak tidak percaya di kabel itu ada aliran atau tidak, coba disentuh gimana? Bahkan di dalam kabel pun ada kabel yang transparan, kan tetap saja itu alirannya tidak bisa kita lihat. Lah kita tahu aliran itu ada min dan plus, itu kan kita ketahui dari akibat. Min dan plus ketika ketemu dengan bolang-baling jadi kipas angin. Min dan plus ketika ketemu dengan bolam lampu jadi cahaya. Min dan plus ketika ketemu dengan speaker jadi suara. Itu min dan plus. Min dan plus ketika ketemu di tubuh kita jadi napa Bapak-bapak? Dredeg ngoten. Oh jebule ono min dan plus itu. Tapi tidak pernah kita lihat itu. Min itu wujudnya apa, warnanya apa, terus gerakannya bagaimana, tidak pernah kita lihat, tapi kita rasakan. Jadi banyak yang tidak kita bisa saksikan dengan mata kepala telanjang, tetapi bisa kita lihat dengan akal pikiran, dengan hati, dengan tadabbur alam. Dan kalau hanya mengandalkan mata, kadang-kadang banyak kesalahan. Itu yang disebut dengan tipuan mata. Ibu-ibu kalau baca Al-Quran 10 menit pertama tajwidnya masih benar nih ibu-ibu nih. 10 menit kedua hurufnya mulai naik turun. 10 menit ketiga wah ini kabur nih. Wah ini tipuan mata ini sudah. Maka harus segera diistirahatkan. Ini kelemahan dari penglihatan kita. Maka sangat-sangat mustahil kita bisa melihat Allah dengan mata kepala kita secara langsung, kecuali atas kehendak Allah. Kelak di akhirat Allah akan memperlihatkan dirinya seperti kita melihat bulan purnama, tanpa keker, tanpa alat, tanpa apapun. Itu di dalam hadis sahih Rasulullah menerangkan, satarauna rabbakum kama taraunal qamara, akan melihat engkau kelak di surga Allah Subhanahu wa taala seperti engkau melihat bulan purnama tanpa apapun, tanpa alat, tanpa apapun. Lah, maka jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin melihat Allah Subhanahu wa taala kelak, tentu saja kita harus berkeinginan masuk surga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kebenaran kami hanya menyampaikan, kalau ada kesalahan, kekeliruan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.